Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang terus Allah berikan kepada kita semuanya. Kita memujinya, kita meminta pertolongan kepadanya, dan kita juga meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kita meminta pertolongan, kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari keburukan-keburukan diri kita dan juga dari keburukan-keburukan perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah kehendaki mendapatkan hidayah, maka tidak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Sebaliknya, barang siapa yang Allah kehendaki tersesat, maka tidak ada seorang pun yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Hidayah benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan dari diri kita. Lihatlah di sana ada orang-orang yang benar-benar dekat dengan sumber hidayah, tapi Allah tidak memberikannya hidayah sehingga dia pun tersesat. Seperti misalnya istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi, sangat dekat dengan sumber hidayah, tapi tidak mendapatkan hidayah. Di sana ada anaknya Nabi Nuh, sangat dekat dengan sumber hidayah. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendakinya mendapatkan hidayah, maka anaknya Nabi pun bisa tersesat. Di sana ada ayahnya seorang nabi, Nabi Ibrahim. Ayahnya Nabi Ibrahim menjadi penyembah berhala, didakwahi oleh Nabi Ibrahim, tapi Allah tidak membuka hatinya untuk mendapatkan hidayah itu. Di sana ada pamannya Nabi, paman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan di dalam ayat, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Abu Lahab, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan di dalam Al-Qur'an, dia pasti masuk neraka. Bahkan ada paman beliau yang tahu kebenaran dakwah beliau, sangat dekat dengan beliau, membela dakwah beliau, Abu Talib. Sangat dekat. Tapi ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menghendakinya tidak mendapatkan hidayah, maka itulah yang terjadi. Sebaliknya di sana ada orang-orang yang sangat jauh dari sumber hidayah, tapi diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya misalnya orang-orang yang jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti sahabat Salman Al-Farisi. Kalau kita lihat sejarahnya beliau, jauh dari Persia. Ketika ingin sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengalami peristiwa-peristiwa yang berliku-liku, jalan hidup yang berliku-liku, sampai akhirnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
dan akhirnya beliau menjadi sahabat yang sangat mulia. Di sana ada orang Yahudi, ya, yang menjadi sahabat-sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan masih banyak yang lain. Ada musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat benci kepada beliau dan tidak ada hubungan kekerabatan sama sekali. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala membuka hatinya untuk menerima hidayah, maka itulah yang terjadi. Di sana ada teman-teman kita saat ini. Kita bukan Habib, atau ada yang Habib di sini. Kita bukan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hubungan kekerabatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tempat kita juga jauh dari tempatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ingin haji saja harus nunggu berpuluh-puluh tahun saat ini. Ya, kita ingin umrah, banyak biaya yang harus kita keluarkan. Banyak yang tidak mampu untuk umrah saking jauhnya tempat kita dari tempat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu kita juga sangat jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita hidup di abad ke-15 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di abad pertama sudah ratusan tahun jarak kita dengan, bahkan lebih dari 1000 tahun jarak kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah menghendaki hidayah sampai ke hati kita, maka itulah yang terjadi. Walhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk bertemu, bermajelis di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di majelis ini benar-benar ikhlas untuk mendapatkan pahala, untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan keikhlasan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya pahala yang agung, ilmu yang bermanfaat, yang bisa mengantarkan kita semuanya menjadi manusia-manusia yang mulia dan bahagia di dunia ini hingga di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini membahas tentang bagaimana kita bisa memanfaatkan sisa umur kita sebaik-baiknya untuk mempersiapkan bekal akhirat kita. Tema ini sangat penting untuk diulang-ulang. Tema ini sangat penting untuk kita bahas berkali-kali. Kenapa demikian? Karena tema yang seperti ini akan mengingatkan kita kepada kematian, kepada hari akhir. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu memerintahkan kita untuk banyak-banyak mengingat kematian. Beliau dalam sebuah sabdanya mengatakan, "Aktsiru min dzikri hadzimil ladzat." Perbanyaklah untuk mengingat penghancur kelezatan. Yang beliau maksud dengan penghancur kelezatan adalah kematian. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di zaman kita ini banyak orang yang terlena dengan dunia. Banyak orang yang saking sibuknya dengan dunia, dia tidak ingat lagi akan kematian. Dia tidak ingat lagi akan akhirat. Walaupun dia yakin bahwa nantinya dia akan mati. Tapi waktunya benar-benar disibukkan oleh dunia. Akhirat hanya sebagai sampingan saja. Maka kita perlu mengingatkan diri kita sendiri dan juga saudara-saudara kita
agar mereka ingat kematiannya. Bahwa kematian itu tidak izin ketika datang. Kematian tidak menunggu seseorang sakit dahulu. Orang sehat pun ada yang mati. Kematian tidak menunggu tua dahulu. Ada orang yang masih kecil, ada yang masih muda, sudah mati. Kematian tidak menunggu kita mulia. Tidak menunggu kita sadar. Ada orang-orang yang inginnya mengundur-ngundur taubatnya. Sebelum dia bertaubat, meninggal. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kematian tidak menunggu kita kaya. Ada orang-orang yang beranggapan, saya ingin kerja, mengumpulkan uang, nanti sudah setelah hartanya banyak, baru dia ingin bertaubat. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ada orang-orang yang berpikiran demikian ketika dia mengejar dunia, tiba-tiba di depannya ada kematian. Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ingatlah akhirat kita. Di dunia ini jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kita punya kewajiban yang inti. Kewajiban kita yang inti di dunia ini adalah mengumpulkan bekal akhirat. Sayangnya kewajiban inti ini banyak dilupakan oleh manusia. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah berkali-kali mengingatkan mereka. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidaklah ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah. Kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Ini tujuan utama kita hidup di dunia. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa." Carilah bekal. Sesungguhnya bekal yang paling baik adalah ketakwaan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah." Carilah kemuliaan negeri akhirat dari nikmat yang Allah berikan kepadamu. Carilah kemuliaan negeri akhirat. Allah sudah lama memerintahkan hal ini. Hanya saja seringkali dari kita melalaikan perintah-perintah seperti ini. Jadi Allah kasih nikmat ini, semua nikmat yang ada di kita. Tujuan Allah Subhanahu wa taala adalah agar dengan nikmat ini kita bisa mencari kemuliaan akhirat. Bukan untuk dunia. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan lihatlah diri masing-masing apa yang sudah dia persiapkan untuk hari esoknya, apa yang sudah dia persiapkan untuk akhiratnya. Lihatlah diri masing-masing apa yang sudah dia persiapkan untuk akhiratnya. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apapun yang kalian lakukan. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Di dunia ini hanya sebentar. Di dunia hanya sebentar. Dan kita punya tugas utama, yaitu mengumpulkan bekal akhirat. Maka jangan sampai dalam waktu yang sebentar ini kita malah meninggalkan tugas utama kita.
Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Jangan sampai kita menjadi orang-orang yang menyesal ketika penyesalan itu sudah tidak ada manfaatnya. Di dalam Al-Quran juga disebutkan kabar-kabar tentang orang-orang yang menyesal, tapi penyesalan sudah tidak bermanfaat sama sekali untuk dia. Seperti misalnya ayat yang ada di surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un." Sampai ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia mengatakan, "Wahai Rabbku, kembalikan aku ke dunia. Kembalikan aku ke dunia." Apa alasannya? Apakah ingin mengumpulkan harta? Apakah ingin mengejar kedudukan? Alasannya bukan itu, jamaah. Alasannya la'alli a'malu salihah. Agar aku bisa melakukan amalan saleh. Satu saja sudah cukup. La'alli a'malu salihah fima taraktu. Agar aku bisa melakukan amalan soleh yang dulu aku tinggalkan. Tapi permintaan ini tidak akan dijawab, tidak akan diperkenankan. Kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu tidak mungkin diwujudkan. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanya omong-omong saja. Kalau dituruti pun, orang ini kembali ke dunia, dia akan terlena lagi. Dia akan terlena lagi. Walau ruddu la'adu limanuhu an. Wa innahum lakadzibun. Allah katakan dalam ayat yang lain, kalau mereka dikembalikan ke dunia, maka mereka akan kembali melakukan perbuatan-perbuatan buruk seperti sebelumnya. Wa innahum lakadzibun. Dan sungguh mereka adalah orang-orang yang pendusta. Ya, kita jangan sampai menjadi orang-orang yang seperti itu. Menyesal dan akhirnya penyesalan tidak bermanfaat sama sekali. Kalau sudah mati jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, apa yang bisa kita lakukan? Coba bayangkan saat ini kita mati. Saat ini kita mati. Dan kita tidak bisa menambah satu amalan pun. Sedangkan di depan kita banyak sekali dosa-dosa yang belum kita taubati. Kita belum menebus dosa-dosa tersebut. Amalan kita masih sedikit. Ini keadaan yang sangat mengerikan jemaah. Kalau antum ingin membayangkan, ya, bayangkan ketika kita dimasukkan ke suatu tempat yang sangat gelap, kita sendirian. Dan di situ ada banyak bahaya yang mengancam kita. Coba bayangkan. Dan di tempat itu kita harus melakukan perjalanan yang sangat jauh untuk tujuan akhir kita. Sedangkan kita bekalnya sedikit. Ini sesuatu yang sangat mengerikan. Kalau kita ingat seperti ini jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, insya Allah kita akan punya semangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang nanti akhirnya juga untuk kebaikan diri kita sendiri. Di zaman kita ini jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, keburukan sangat merajalela. Kita akui itu dan kita juga lemah menghadapi keburukan-keburukan itu. Mengingkari kemungkaran di zaman ini tidak sebebas di zaman dahulu.
Padahal kemungkaran-kemungkaran sangat merajalela. Ya kita hanya bisa bertakwa semampu kita. Kalau ada kesempatan kita ingkari dan tidak membahayakan kita, kita ingkari. Tapi seringkali kita tidak bisa terus terang dalam mengingkari kemungkaran-kemungkaran di zaman kita ini. Di sisi lain, keburukan-keburukan terus berkembang dan bertambah. Maka jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, berhati-hatilah dalam kehidupan kita, terus memberikan nasihat kepada orang-orang yang ada di sekitar kita semampu kita, dan isi kehidupan ini dengan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, ketika kita sudah sadar bahwa kita harus mengisi kehidupan ini dengan amal-amal kebaikan. Amal kebaikan apa yang harus kita lakukan, yang harus kita dahulukan? Seringkali seseorang bingung untuk memilih amal kebaikan apa yang harus dia lakukan. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kalau kita bingung amal kebaikan apa yang harus kita pilih, maka di antara yang bisa kita lakukan, yang pertama, fokuslah kepada amalan yang Allah mudahkan untuk kita. Fokus untuk melakukan amalan kebaikan yang Allah mudahkan untuk kita. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, amalan itu seperti rizki. Allah memberikan rizki yang berbeda-beda kepada orang yang berbeda-beda. Ada orang yang sumber rizkinya adalah jualan pulsa. Orang yang seperti ini, kalau diminta untuk membuka toko, misalnya membuka warung makan, dia akan kesulitan. Karena memang rezekinya dia di sana. Sebaliknya juga demikian, ada orang yang sumber rezekinya adalah warung makan. Orang yang seperti ini suruh jualan pulsa juga akan kesulitan. Ada orang yang sumber rezekinya sebagai developer. Orang yang seperti ini disuruh mencari pekerjaan yang lain kesulitan. Dan seterusnya. Amalan ketaatan juga demikian. Ada orang-orang yang dimudahkan untuk menuntut ilmu agama. Maka fokuslah untuk itu. Ada orang-orang yang dimudahkan untuk bersedekah. Allah limpahkan harta dia. Atau Allah jadikan dia mudah untuk bersedekah walaupun hartanya tidak banyak. Bersedekah sesuai dengan kemampuan dia. Dia kalau bersedekah mudah, ringan, tidak berat. Maka fokuslah untuk melakukan sedekah. Maksudnya fokus di sini, bersemangatlah. Itu yang Allah mudahkan untuk kita. Ada orang yang mudahnya adalah berpuasa. Dia kalau berpuasa kuat. Tapi kalau disuruh membaca Al-Quran, dia berat. Maka orang yang seperti ini, semangatlah untuk berpuasa. Cari puasa-puasa yang disunahkan. Misalnya, puasa Senin Kemis, ya, puasa 3 hari setiap bulan, atau puasa Ayyamul Bid. Nanti ada puasa Daud, ya, dan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Cari puasa-puasa yang disunnahkan. Atau ada puasa sunnah mutlak. Kepingin puasa saja. Ya, Rasulullah SAW dahulu sering puasa sunnah mutlak. Seperti misalnya ketika Sya'ban, Rasulullah SAW banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Tidak seperti di bulan-bulan yang lainnya.
Disebutkan di dalam hadis kadang-kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam puasa terus sampai orang-orang mengatakan Rasulullah tidak berbuka. Sebaliknya juga demikian, kadang-kadang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbuka terus tidak puasa sampai orang-orang mengatakan Rasulullah tidak pernah puasa. Ya intinya di sana ada puasa-puasa sunnah yang bisa dilakukan oleh orang yang memang Allah mudahkan untuk berpuasa. Ada orang yang Allah mudahkan dia untuk sholat. Kalau sholat dia semangat, maka banyaklah, semangatlah untuk menjalankan sholat. Jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, lihat diri masing-masing. Apa yang Allah mudahkan untuk dia dalam melakukan kebaikan, maka lakukan kebaikan dengan itu. Yang dokter, misalnya, dia dimudahkan oleh Allah untuk menangani pasien. Jadi jangan hanya masalah kesehatan yang disampaikan, tapi sampaikan juga masalah nasihat yang berkaitan dengan akhirat. Dan pasien itu seringkali lebih mendengar perkataan dokter daripada perkataan ulama. Iya, dia ketika itu sedang membuka hatinya selebar-lebarnya untuk perkataan yang disampaikan oleh dokter. Maka gunakan itu, ya, gunakan waktu itu untuk memberikan nasihat kepada pasien. Jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Yang kedua, yang bisa kita lakukan ketika kita bingung dalam menentukan amalan apa yang harusnya kita lakukan, coba kita cari amalan-amalan yang Allah istimewakan. Kita cari amalan-amalan yang Allah istimewakan. Kemudian kita pilih amalan yang istimewa yang Allah mudahkan untuk kita. Seperti misalnya, ya, amalan iman. Amalan iman ini adalah amalan yang sangat istimewa. Dikatakan di dalam banyak hadis bahwa amalan iman ini amalan yang paling mulia. Disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, amalan apakah yang paling afdal? Maka jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-imanu billah. Amalan yang paling afdal adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang tersebut bertanya lagi, "Tsumma madza?" Setelah itu apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang itu bertanya lagi, "Tsumma madza?" Setelah itu amalan apa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hajjun mabrur. Yaitu haji yang mabrur. Yang saya ingin sampaikan di sini dan saya ingin tekankan di sini adalah amalan iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hal-hal gaib yang lainnya. Rukun iman ini yang harus kita kuatkan. Pelajari rukun iman dengan baik dan praktekkan dalam kehidupan kita. Rukun iman, iman kepada Allah. Ini mencakup banyak masalah, di antaranya tentang tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid asma wa sifat. Ini masuk dalam pembahasan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kita pelajari kitab apa saja. Bagaimana beriman dengan kitab-kitab itu. Kemudian keimanan yang lainnya, ya malaikatnya, rasulnya, hari akhir, kemudian takdir Allah Subhanahu wa taala,
kita pelajari dengan baik, kita terapkan keimanan itu dalam kehidupan kita. Ini jadi amalan yang paling afdal. Bahkan banyak ulama yang mengatakan bahwa iman ini adalah amalan yang paling afdal secara mutlak. Tidak ada yang lebih afdal daripada iman. Kenapa? Karena semua amal kebaikan yang lainnya tidak mungkin diterima oleh Allah kecuali didasari dengan keimanan. Maka iman menjadi amalan yang paling afdal secara mutlak. Contohnya lagi amalan yang sangat mulia adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sebenarnya masuk dalam keimanan. Mentauhidkan Allah. Ini sangat luar biasa. Semua rasul tidaklah diutus kecuali untuk menegakkan tauhid ini. Mentauhidkan Allah dalam ibadah kita, dalam rububiyahnya, dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Tauhid ini menjadi amalan yang sangat luar biasa. Dalam hadis qudsi disebutkan, ya bna Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, la ataituka biqurabiha maghfirah. Wahai anak Adam, seandainya engkau melakukan keburukan, melakukan dosa-dosa yang banyaknya sampai memenuhi bumi, kemudian engkau menemuiku dalam keadaan tidak melakukan kesyirikan dengan sesuatu apapun, maka aku akan mendatangkan ampunan yang banyaknya sepenuh bumi juga. Ini menunjukkan bahwa amalan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala ini sangat luar biasa. Hadis bitaqah juga menunjukkan hal tersebut. Hadis yang menjelaskan tentang kartu la ilaha illallah. Disebutkan di dalam hadis tersebut, didatangkan seorang yang amal keburukannya itu sangat luar biasa. Ditempatkan atau diletakkan di hadapannya 99 buku catatan. Dan kertasnya itu panjangnya sampai sejauh mata memandang. Semuanya isinya adalah dosa-dosa dia. Dia ditanya, apakah ada yang engkau ingkari dari perbuatan dosa ini? Dia mengatakan, tidak ada yang bisa saya ingkari. Semuanya dilakukan oleh dia. Kemudian Allah bertanya kepada dia, apakah engkau punya perbuatan baik? Dia mengatakan tidak. Kemudian Allah katakan kepada dia, sebenarnya engkau punya kebaikan. Dan engkau tidak akan dizalimi di hari ini. Dikeluarkanlah satu kartu yang di dalamnya ada kalimat tauhid, la ilaha illallah. Ini amalan dia juga, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang ini heran. Heran, kenapa heran? Satu tauhid harus ditimbang dengan 99 buku catatan amal keburukan yang panjangnya sampai sejauh mata memandang. Tapi setelah ditimbang, ternyata amalan tauhid itu lebih berat timbangannya daripada amal-amal keburukan yang sangat banyak itu. Makanya jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, kuatkan tauhid kita, pelajari tauhid dengan baik dan terapkan dalam kehidupan kita. Termasuk di antara amalan yang sangat diistimewakan di dalam Islam adalah amalan puasa. Amalan puasa ini sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya dan beliau menjawab, "Alaika bis-shaum fa innahu la 'idla lah." Hendaklah engkau berpuasa karena amalan puasa itu amalan yang tidak ada tandingannya.
Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi juga mengatakan, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Jadi disebutkan di dalam hadis itu bahwa satu amalan ketaatan itu Allah lipat gandakan sampai berapa kali? 10 kali lipat. Bahkan ada yang Allah lipat gandakan sampai 700 kali lipat. Kemudian Allah kecualikan puasa. Kecuali puasa. Karena puasa itu untukku dan aku yang akan memberikan pahala untuknya. Aku yang akan memberikan pahala untuknya. Ini menunjukkan bahwa pahala puasa itu bisa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah lebih dari 700 kali lipat. Dan ini sungguh merupakan amalan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sabar dalam menghadapi musibah. Ya, sabar dalam menjalankan ketaatan. Sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Sabar ini jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah juga amalan yang sangat diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa hitungan. Tanpa hitungan. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kata-kata tanpa hitungan menunjukkan betapa besarnya dan banyaknya pahala kesabaran. Hampir sama dengan hal ini juga pahala memaafkan kesalahan orang lain. Memaafkan kesalahan orang lain ini seringkali diabaikan oleh orang-orang. Padahal di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memaafkan dan memperbaiki hubungan, maka pahalanya tergantung Allah. Pahalanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang menentukan pahalanya. Tidak ditentukan pahalanya di sini. Kata para ulama, ini menunjukkan betapa besarnya pahala memaafkan kesalahan orang lain. Makanya kalau ada orang ya bersalah kepada kita, semangatlah untuk memaafkannya. Ini ladang pahala. Ya, jangan malah kita pelihara sakit yang ada di hati. Kalau kita tidak maafkan, yang terjadi adalah sakit di hati kita semakin berat. Kita akan semakin merasakan sakit itu. Beda kalau sudah kita maafkan. Kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita maafkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat pahala yang besar, ya, dan hati kita segera sembuh kembali. Jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, di antara amalan yang sangat luar biasa juga yang penting untuk kita gunakan dalam mengisi kehidupan ini adalah amalan menuntut ilmu. Ya, seperti yang kita sekarang berada di dalamnya. Amalan menuntut ilmu seperti ini sangat luar biasa kebaikannya. Pahalanya juga sangat besar. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-ilmu la ya'diluhu syai' idza sahhat niyyatuh. Ilmu itu tidak ada yang menandinginya apabila niat seseorang benar. Apabila tujuan dia dalam menuntut ilmu itu tujuan yang benar, tujuan yang lurus, maka ilmu yang dia dapatkan tidak ada tandingan kebaikannya. Ya. Kebaikan ilmu yang dia dapatkan tidak ada tandingannya. Niat yang lurus itu yang bagaimana, Ustaz? Niat yang lurus ketika menuntut ilmu agama adalah dengan mengharapkan pahala dari Allah. Kemudian di antara niat yang lurus dalam menuntut ilmu agama adalah menghilangkan kejahilan dari dirinya. Dan juga
menyebarkan ilmu itu kepada orang lain, menerapkan ilmu itu pada diri dia, memperjuangkan agama Islam dengan ilmu itu atau dengan menuntut ilmu itu. Ini di antara niat-niat yang baik dalam menuntut ilmu agama. Kalau niat kita sudah baik dalam menuntut ilmu agama, maka berbahagialah dengan besarnya pahala yang Allah berikan kepada kita. Mempelajari Al-Quran. Ini juga termasuk di antara amalan yang sangat luar biasa pahalanya. Di dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik dari kalian adalah orang yang mengajarkan Al-Qur'an. Man ta'allama al-Qur'an, orang yang belajar Al-Qur'an wa 'allamah, dan mengajarkannya kepada orang lain. Dengan belajar Al-Quran. Ya alhamdulillah sekarang banyak majelis-majelis tahsin. Ramaikan majelis-majelis itu. Karena dengan mempelajari Al-Quran, maka kita menjadi orang yang paling baik. Alhamdulillah juga sekarang majelis-majelis tafsir sudah mulai menjamur. Dan itu termasuk dalam keumuman hadis ini. Belajar Al-Quran. Jadi belajar Al-Quran itu bisa berupa belajar membacanya. Bisa berupa belajar mempelajari isi kandungannya. Taib jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Masih banyak amalan-amalan yang istimewa yang lainnya yang bisa kita pilih. Ya misalnya membaca salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berakhlak mulia, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, salat di awal waktu, ya. Bagi para ibu-ibu ya yang di rumah, karena memang jamaah perempuan lebih afdalnya salat di rumah, ya. Usahakan untuk salat di awal waktu, karena pahalanya jauh lebih besar daripada salat itu diundur, ya, di tengah waktu atau di akhir waktu. Kemudian berangkat pagi ke salat Jum'ah. Ini sulit ya, tapi pahalanya luar biasa. Saya sampaikan hadisnya. Man ightasala yaumal Jum'ah wa ghassala wa bakkara wa btaqar wa dana wastama' wa ansat kana lahu bikulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Hadis ini jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, hadis sahih. Ada sebagian ulama yang saking takjubnya dengan hadis ini sampai mengatakan, saya tidak tahu ada amalan yang disebutkan di dalam hadis sahih yang pahalanya sebesar ini. Apa itu? Man ightasala yaumal Jum'ah, barang siapa yang mandi di hari Jum'ah, wa ghassal, dan wa ghassal di sini ada yang mengatakan artinya menjadikan orang lain mandi, ada yang maksudnya adalah membasahi dirinya, membasahi badannya. Jadi ightasal membasahi kepalanya saja, sedangkan ghassal membasahi seluruh badannya. Ada yang artinya seperti itu. Ada yang mengartikan yang pertama tadi, ada yang mengartikan yang kedua. Arti yang kedua, menjadikan orang lain mandi, itu berarti apa? Menjima istrinya. Menjima istrinya, menjadikan istrinya akhirnya harus mandi. Ini sebagian penafsiran, ya ada. Jadi jangan diingkari penafsiran itu. Ada ulama yang menyampaikan penafsiran itu. Namun wallahu taala alam, yang lebih dekat adalah penafsiran yang pertama. Jadi dia membasahi kepalanya dengan air, begitu pula seluruh badannya. Dia basahi dengan air. Wa bakkara wa btakar. Kemudian dia pergi ke masjid di waktu yang awal. Dia
dia ke masjidnya di waktu yang pertama. Ya, bukan ketika sudah mepet waktu sholat duhur atau waktu sholat Jum'ah. Enggak, dia pergi di pagi-pagi. Wadana wastama', dia mendekat ke imam dan dia mendengarkan, bukan mendekat ke imam kemudian tidur. Tapi dia mendekat dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh imam. Kalau seseorang melakukan amalan ini, maka setiap langkahnya ke masjid dihitung seperti pahala orang yang berpuasa dan sholat malam setahun penuh. Setiap langkahnya. Berapa langkah dia ke masjid? Disebutkan di sini, kana lahu bi kulli khutwatin yakhtuha ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha. Setiap langkahnya dia mendapatkan pahala berpuasa dan sholat malam setahun penuh. Dan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Tapi ini khusus untuk jamaah laki-laki. Ya, karena syariat sholat Jum'ah itu diwajibkannya untuk jamaah laki-laki, ya, tidak dianjurkan bagi jamaah perempuan untuk pergi sholat Jum'ah walaupun dibolehkan. Ya, walaupun dibolehkan, tapi afdalnya mereka sholat zuhur di rumah masing-masing. Taib. Amalan yang berikutnya ada amalan mendamaikan dua orang yang bermusuhan, ya. Kemudian mentaati suami bagi seorang istri. Ya, ini ada amalan, tadi amalan khusus untuk yang laki-laki, ini amalan khusus untuk yang perempuan yang punya suami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah menyabdakan, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hassanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita telah melakukan salat 5 waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga kemaluannya, menjaga kehormatannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dia akan memasuki surga dari pintu manapun dia kehendaki. Tinggal milih dia. Mau ikut masuk ke pintu Rayyan, bisa. Pintu Rayyan, pintunya siapa? Ahli puasa. Dia mau masuk pintunya orang yang ahli sholat, bisa. Ada pintu sholat. Dia mau masuk ke pintunya orang yang ahli sedekah, bisa. Ada pintu sedekah. Pintu manapun yang dia kehendaki, dia dibolehkan untuk memasukinya. Dan ini menunjukkan keutamaan yang luar biasa bagi seorang istri yang mentaati suaminya setelah dia benar-benar menjalankan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi salatnya dia jaga, puasanya dia jaga, kemudian kemaluannya dia jaga, dan dia mentaati suaminya. Baik. Kemudian juga di antara amalan yang sangat besar pahalanya, dan mungkin kita di zaman ini masuk dalam hadis ini, bersabar dalam menerapkan agama. Di zaman kita ini, jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, untuk menerapkan agama kita butuh kesabaran. Untuk menerapkan agama yang lurus, yang sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita butuh kesabaran yang luar biasa. Dan karena kita butuh kesabaran yang luar biasa dalam hal ini, maka amalan ini bisa mendatangkan pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menunjukkan hal ini. Beliau pernah bersabda, "Inna min waraikum ayyamas sabr." Sungguh di belakang kalian ada hari-hari yang di dalamnya
seseorang sangat membutuhkan kesabaran. Lil mutamassiki fihinna yawma idzin bima antum alaih ajru khamsina minkum. Untuk orang yang berpegang teguh dengan agamanya di hari itu, dia mendapatkan pahala seperti pahalanya 50 orang dari kalian. Dari kalian, dari para sahabat Nabi Muhammad SAW. Para sahabat merasa heran. Mungkin Rasulullah salah ketika menyebutkan 50 dari kalian. Akhirnya para sahabat mengatakan, ya Nabi Allah, awaminhum. Wahai Nabi Allah, mungkin yang engkau maksud 50 orang dari mereka, bukan 50 orang dari kami. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menguatkan perkataannya dengan mengatakan, bal minkum. Memang yang saya maksud, orang tersebut benar-benar akan mendapatkan pahala seperti pahala 50 orang dari kalian. Ini ketika zamannya sudah sangat rusak. Ya. Dan kita di zaman ini ya melihat kerusakan yang luar biasa di lingkungan kita. Maka ini menuntut kita untuk bersabar ya, dan ingatlah bahwa dengan sabar tersebut kita akan mendapatkan pahala yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Taib jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Untuk mengisi kehidupan ini dengan amalan-amalan yang afdal, maka perlu juga diperhatikan sisi-sisi yang menjadikan amalan lebih afdal. Di sana ada hal-hal yang mempengaruhi pahala suatu amalan. Maka kita harus memperhatikan hal ini juga. Agar amalan kita ini benar-benar mendatangkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah waktu. Waktu bisa menjadikan pahala suatu amalan lebih agung. Para ulama mengatakan bahwa amalan yang dilakukan di waktu yang lebih mulia, maka amalan tersebut menjadi lebih mulia. Makanya jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah, banyak ulama yang menganjurkan kepada kita untuk benar-benar giat dalam beramal di bulan Ramadan. Kenapa? Karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia. Amalan apapun yang dilakukan di bulan Ramadan, pahalanya akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan tidak seperti membaca Al-Quran di bulan lain pahalanya. Begitu pula bersedekah di bulan Ramadan tidak seperti bersedekah di bulan yang lainnya. Begitu pula dengan amal salat, begitu pula dengan amal puasa, begitu pula dengan amal bersolawat untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan yang lainnya. Karena bulan Ramadan adalah bulan yang paling mulia, maka amalan di sana menjadi lebih mulia daripada bulan-bulan yang lainnya. Malam yang paling mulia malam apa? Malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Amalan yang dilakukan di malam itu jauh lebih mulia daripada amalan yang dilakukan di malam yang lain. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengejar malam ini sampai tidak tidur malam. Tidak tidur malam. Dalam 10 malam terakhir, beliau tidak tidur malam. Beliau benar-benar memanfaatkan malam-malam itu untuk mengejar malam Lailatul Qadar. Ya. Begitu pula dengan waktu yang lainnya. Ya, seperti misalnya 10 hari pertama bulan Dzulhijjah.
di negeri kita ini, bahkan di negeri-negeri yang lainnya, ya, 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini banyak diabaikan. Seringkali ya orang-orang menganggap biasa saja. Padahal jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu fihinna ahabbu ilallahi min hadhil ayyam." Tidak ada hari-hari yang amalan di dalamnya lebih dicintai oleh Allah. Di dalam riwayat lain dikatakan lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala melebihi hari-hari ini. Dan yang beliau maksud adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Tidak ada amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Bahkan ada seorang sahabat bertanya, walaupun amalan itu berupa jihad fisabilillah. Kalau misalnya ada orang berjihad di bulan Syawal, maka amalan sholat sunnah di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah lebih afdal daripada jihadnya orang itu. Rasulullah katakan, walaupun amalan itu berupa jihad fisabilillah, kecuali kalau orang itu ketika jihad dia meninggal di peperangan. Dia bawa hartanya, dia bawa nyawanya, setelah itu dia meninggal di sana. Mati syahid. Dia baru amalannya lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Ya. Maka ya bersemangatlah untuk melakukan amalan-amalan di hari-hari yang sangat dimuliakan oleh Allah tersebut. Kemudian 4 bulan suci. Kita punya bulan suci yang jumlahnya 4. 4 bulan suci ini bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh melakukan peperangan di bulan itu. Dan Allah sebutkan di dalam ayat fala tadhlimu fihinna anfusakum. Jangan sampai kalian melakukan kezaliman di dalam bulan-bulan itu. 4 bulan suci apa? Bulan Rajab. Kita sekarang berada di dalamnya. Ya, jemaah sekalian, kita berada di bulan suci. Bulan suci Rajab. Amalan yang dilakukan di bulan ini pahalanya diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kemuliaan bulannya. Kemudian yang kedua dari bulan suci, bulan apa? Bulan Muharram. Ya, kita mundur ya. Muharram, sebelum Muharram apa? Dzulhijjah. Sebelum Dzulhijjah, Dzulqa'dah. Inilah 4 bulan ya yang merupakan bulan suci. Ini yang dikatakan sebagai bulan suci. Ya, adapun bulan Ramadan maka sebenarnya tidak tepat ya untuk dikatakan sebagai bulan suci. Bulan suci Ramadan. Itu sebenarnya penamaan itu kurang tepat. Sebaiknya dinamakan dengan sifat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabdanya, syahrun mubarak, bulan keberkahan. Ya, kita sebaiknya menyebarkan nama ini ya untuk bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan itu bukan bulan suci, tapi dia bulan berkah. Dia bulan berkah. Karena bulan suci hanya ada 4 tadi, yaitu bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Ya, adapun bulan suci Ramadan, ya, penamaan itu kurang tepat, sebaiknya diganti dengan bulan keberkahan. Wallahu a'lam. Baik, termasuk di antara waktu yang mulia adalah sepertiga malam terakhir. Disebutkan di dalam hadis bahwa Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia di setiap sepertiga malam terakhir. Ya, Allah turun ke dunia di setiap malam, di setiap sepertiga malam terakhir.
Maka ini menunjukkan bahwa waktu itu waktu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyak melakukan ibadah di waktu itu, terutama salat, dan perbanyak berdoa terutama ketika sujud. Ya. Jadi kalau kita berdoa ketika sujud di salat malam, ini kita benar-benar dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ketika kita sujud, kita mendekat kepada Allah, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa'akthiru atau fajtahidu fihi min ad-du'a. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya adalah ketika dia sujud. Jadi ketika kita sholat dan sujud, ketika itulah kita mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Di sisi lain, Allah juga mendekat kepada hambanya ketika itu. Turun ke langit dunia. Makanya jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, banyaklah sholat malam. Banyaklah sholat malam. Semangatlah. Itu adalah kemuliaan kita. Kalau kita ingin tahu kemuliaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka lihat diri kita di salat malam kita. Apakah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk salat malam ataukah tidak? Kalau ternyata Allah mudahkan kita untuk salat malam, itu salah satu bukti bahwa Allah memang memuliakan kita. Ya. Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kemuliaan seorang mukmin itu di salat malamnya. Kemuliaan seorang mukmin itu di salat malamnya. Dan jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, kalau kita benar-benar memperhatikan salat malam kita, maka kita akan mudah dalam menjalani kehidupan ini. Semua masalah kita jamaah, kalau kita terus meminta solusi kepada Allah Subhanahu wa taala di salat malam kita, maka masalah-masalah itu akan sangat mudah kita hadapi. Akan sangat mudah kita hadapi. Coba bayangkan kesulitan yang dihadapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kesulitan yang sangat luar biasa. Ditentang oleh semua masyarakat ketika itu. Mayoritas masyarakat menentang. Dan bukan hanya masyarakat bawah, masyarakat yang atas pun kebanyakan atau bahkan semuanya menentang beliau. Tapi Allah Subhanahu wa taala mudahkan beliau untuk terus berjuang ya dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang beliau sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan beliau tidak pernah meninggalkan sholat malamnya. Bahkan sholat malam itu wajib bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qumil laila illa qalila. Salatlah engkau di malam hari kecuali dalam waktu yang sedikit. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Perintah-perintah untuk salat malam bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah wajib. Makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketiduran di malam hari, beliau ganti salat malamnya dengan menjalankannya di waktu duha. Dan beliau salat malamnya itu 11 rakaat. Tapi 11 rakaatnya ini lama jemaah. Jauh lebih lama dari salat kita walaupun 21 rakaat atau 23 rakaat. Salatnya beliau sangat lama dan sangat bagus sekali. Ya intinya kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala itu akan menghilangkan atau memudahkan permasalahan-permasalahan yang kita hadapi saat di dunia ini. Ya antum semuanya, kalau menghadapi masalah yang besar, maka mintalah solusinya kepada Allah dengan sujud di sepertiga malam terakhir.
Ya, sujud di sepertiga malam terakhir ini sangat besar sekali manfaatnya untuk kita semuanya. Baik. Yang berikutnya jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, yang bisa mempengaruhi kemuliaan suatu amalan adalah tempat. Kalau tadi waktu, yang sekarang tempat. Semakin mulia suatu tempat, maka semakin mulia amalan yang dilakukan di dalamnya. Seperti misalnya sholat di dalam Ka'bah. Itu pahalanya tidak seperti sholat di luar Ka'bah. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, gimana sholat di dalam Ka'bah? Kita orang biasa saja. Kalau kita pejabat, kita orang yang punya kedudukan yang tinggi di suatu negara, mungkin kita bisa masuk ke Ka'bah. Maka jawabannya, kita bisa masuk di Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu sebenarnya Ka'bah. Jadi kalau kita sholat di Hijr Ismail dengan membelakangi bangunan Ka'bah, boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Boleh. Karena kita di dalam Ka'bah. Jadi kalau kita di dalam Ka'bah itu menghadap kemanapun, boleh tidak? Boleh. Di Hijr Ismail juga seperti itu. Sebenarnya Hijr Ismail itu Ka'bah. Ya. Taib. Begitu pula sholat di Masjidil Haram. Sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan pahalanya oleh Allah sampai berapa? 100.000 kali. Ya karena kemuliaan tempat itu. Di Masjid Nabawi dilipat gandakan hingga 1.000 kali sholat. Ya, ini khusus untuk sholat ya. Untuk amalan yang lain, wallahu a'lam. Yang jelas, untuk amalan yang lain pun lebih mulia daripada dilakukan di tempat lain. Tapi menyebutkan pelipatan sampai 100.000 kali sampai 1.000 kali ini hanya ada di sholat. Dan kita tidak boleh mengkiaskan ya pahala seperti ini ya untuk amalan yang lainnya. Ya kita tidak bisa katakan begitu pula membaca Al-Quran di Masjidil Haram dilipat gandakan hingga 100.000 kali, bersedekah di Masjidil Haram dilipat gandakan hingga 100.000 kali, ini tidak benar ya. Pengkiasan seperti ini tidak benar. Kenapa? Karena ini berbicara tentang pahala. Dan pahala itu sesuatu yang gaib. Padahal qiyas itu harus didasarkan pada sesuatu yang logis. Ya, pada sesuatu yang logis. Pahala ini tidak logis. Kenapa kok 100.000 kali? Nggak ada sisi logisnya di situ. Kenapa enggak 200.000 kali? Kenapa tidak 50.000 kali? Kenapa 100.000 kali? Tidak ada sesuatu yang logis di situ. Makanya tidak boleh kita mengkiaskan pahala ini untuk amalan yang lainnya. Karena ini sesuatu yang tidak bisa dinalar oleh akal kita. Sedangkan qiyas itu hanya pada hal-hal yang bisa kita nalar. Ya. Taib. Termasuk di antara yang bisa mempengaruhi keutamaan suatu amalan adalah sisi manfaat dari amalan itu. Ketika sebuah amalan manfaatnya sangat besar, maka pahalanya juga akan semakin besar. Ketika manfaat suatu amalan itu sangat besar, maka pahalanya juga akan sangat besar. Makanya berbeda pahalanya ketika kita bersedekah kepada orang yang tidak terlalu membutuhkan sedekah itu, dengan kita bersedekah kepada orang yang sangat membutuhkan sedekah itu. Berbeda. Karena sisi manfaat ini. Orang membangun masjid dengan orang yang lain membangun hotel. Mana yang lebih besar pahalanya? Membangun masjid. Kenapa? Karena manfaat masjid itu sangat besar daripada manfaat hotel. Ya, dan bisa dikiaskan kepada masalah-masalah yang lainnya. Semakin besar manfaat ya suatu amalan, maka semakin besar juga pahalanya.
Kemudian yang juga mempengaruhi pahala suatu amalan yang perlu kita perhatikan adalah lamanya manfaat yang diberikan oleh sesuatu itu. Kalau kita beramal dengan suatu amalan dan ternyata amalan itu manfaatnya sangat lama, maka amalan yang seperti ini lebih besar pahalanya. Seperti misalnya orang yang mewakafkan masjid dan masjid itu dimanfaatkan dalam waktu yang lama, ini lebih besar pahalanya daripada orang mewakafkan Al-Quran misalnya, mushaf. Mungkin senilai masjid. Misalnya masjidnya dibangun dengan uang 5M. Yang satu digunakan untuk membangun masjid yang bisa berumur sampai 100 tahun lebih misalnya. Yang satu digunakan untuk mewakafkan. Ada orang yang punya uang 5M digunakan untuk mewakafkan mushaf Al-Quran. Sedangkan mushaf Al-Quran mungkin tidak bisa sampai 10 tahun. Maka yang mewakafkan masjid pahalanya lebih besar. Karena apa? Karena manfaatnya yang lama tadi. Ya, ini bukan sedang merendahkan amalan mewakafkan Al-Quran ya. Tapi di sini kita sedang membandingkan mana yang lebih afdal. Ya, mana yang lebih besar pahalanya. Yang lebih besar pahalanya adalah amalan yang bisa lama dimanfaatkan oleh manusia. Semakin lama sebuah amalan bisa dimanfaatkan amalannya, maka semakin besar pahalanya. Wallahu a'lam. Taib jamaah sekalian rahimana wa rahmakumullah. Termasuk di antara yang bisa kita lakukan untuk mempersiapkan akhirat kita adalah dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta agar Allah memberikan semangat kepada kita dalam melakukan kebaikan. Kalau kita tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dalam melakukan kebaikan, maka kita tidak akan mampu melakukan kebaikan apapun. Dan termasuk bantuan Allah kepada kita dalam melakukan kebaikan adalah semangat. Ya seringkali ya, ada kesempatan untuk beramal di hadapan kita, kita mampu, tapi tidak ada semangat. Makanya semangat ini penting jemaah. Dan kita bisa meminta semangat ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti misalnya dengan berdoa, Ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang menggerakkan hati, gerakkan hatiku untuk taat kepadamu. Gerakkan hatiku untuk melakukan ketaatan kepadamu. Ini meminta semangat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam melakukan kebaikan. Bisa juga dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Mu'adz. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam melakukan amal zikir kepadamu, dalam melakukan amal syukur kepadamu, dan juga dalam memperbaiki ibadahku atau dalam beribadah kepadamu dengan baik. Ya. Ini minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bisa jamaah jangan kita tinggalkan sebelum kita salam. Sebelum kita salam jangan sampai meninggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku dalam berzikir kepadamu, dalam bersyukur kepadamu, dan dalam beribadah kepadamu dengan baik. Ada juga doa lain, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ya Allah, aku memohon kepadamu perbuatan yang baik. Aku memohon kepadamu untuk bisa meninggalkan kemungkaran. Ya, ini ada juga doa
Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Ya Allah, aku meminta kepadamu kecintaanmu. Aku meminta kepadamu kecintaan orang yang mencintaimu. Dan kecintaan untuk melakukan amalan yang bisa mendekatkanku kepada kecintaanmu. Ya, intinya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan bantuan kepada kita untuk melakukan amal-amal kebaikan. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Termasuk di antara amalan yang sangat istimewa, ini yang terakhir ya, yang bisa Anda sampaikan dalam majelis ini, adalah amalan zikir jamaah. Amalan zikir. Ini saya sendirikan karena amalan zikir ini termasuk amalan yang sangat mudah, tapi banyak orang yang melupakannya. Padahal pahalanya sangat luar biasa. Ada salah seorang sahabat yang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syariat Islam kok terlihat banyak di mata saya. Maksudnya beliau ini bingung ya. Jadi sahabat ini bingung apa yang harus beliau lakukan. Kemudian sahabat ini mengatakan, ajarkan kepadaku satu amalan yang aku bisa berpegang teguh dengan amalan itu. Saya lakukan terus amalan itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah azza wajalla. Basahi terus lisanmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Basahi terus lisanmu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jamaah sekalian rahiman rahimakumullah, ada sebuah hadis yang sangat luar biasa yang menunjukkan keutamaan berzikir ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah kalian aku kabarkan tentang amalan yang paling baik? Ini yang pertama. Wa azkaha 'inda malikikum. Amalan ini amalan yang paling suci, paling mulia di sisi raja kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'iha fi darajatikum. Amalan ini amalan yang paling bisa mengangkat derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa khairun lakum min infaqiz dhahabi wal wariq. Amalan ini lebih baik untuk kalian daripada menginfakkan emas dan perak. Wa khairun lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Amalan ini lebih baik untuk kalian daripada kalian bertemu dengan musuh kalian. Kalian bunuh musuh itu atau kalian yang dibunuh oleh musuh tersebut. Ada 5 keutamaan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan untuk amalan ini. Maka para sahabat tentu menjawab, bala. Tentu wahai Rasulullah. Ya. Kami ingin mengetahui amalan itu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, amalan itu adalah zikrullah. Berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Walaupun para ulama berselisih pendapat ya, yang dimaksud dengan zikir di sini apa? Kok sampai lebih baik dari 5 kok sampai disebutkan 5 keutamaannya ini? Lebih baik daripada jihad. Lebih baik daripada jihad. Lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Ini zikir yang bagaimana? Ada yang mengatakan zikir yang mendapatkan keutamaan seperti ini adalah zikir yang benar-benar sempurna.
Jadi dia zikir dengan hatinya, dia zikir dengan lisannya, dan dia terapkan dalam kehidupannya. Ya, dia terapkan pada anggota badannya. Ada yang mengatakan demikian. Intinya jamaah sekalian rahimanallah, amalan berzikir itu amalan yang ringan tapi pahalanya sangat istimewa. Di sisi lain banyak orang yang melalaikannya. Saya sering melihat ada orang-orang yang tidak ada pekerjaan sama sekali, tapi juga tidak menggerakkan lisannya. Padahal sebenarnya bisa, karena hanya menggerakkan lisan. Ya, maka perhatikan masalah zikir ini, agar kita benar-benar bisa memanfaatkan umur kita untuk mengumpulkan pahala dan kemuliaan di akhirat nanti. Tapi jemaah sekalian rahimahullah, ini yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Masya Allah, ini pertanyaannya jadi buku ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah pahala Lailatul Qadar hanya dapat diperoleh melalui i'tikaf di masjid? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak demikian. Jadi malam Lailatul Qadar itu satu malam. Ya, jadi keutamaan malam itu bisa didapatkan oleh semua orang yang melakukan ibadah di malam tersebut. Tapi satu-satunya ibadah, ya, Anda tidak tahu ada ibadah lain yang seperti i'tikaf. Satu-satunya ibadah yang bisa menjadikan kita mengisi malam itu penuh dengan ibadah hanyalah i'tikaf. Tidak ada yang lain. Kalau kita inginnya mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar penuh dari detik pertama sampai detik terakhir, hanya i'tikaf yang bisa. Karena i'tikaf itu amal ibadah. I'tikafnya saja amal ibadah. Kalau misalnya kita i'tikaf dari mulai sebelum maghrib dan kita keluar setelah subuh, kita benar-benar terisi penuh malam itu dengan ibadah. Benar-benar terisi penuh. Walaupun kita ngantuk. Walaupun kita ngantuk. Ketika ngantuk itu kita masih i'tikaf tidak? Masih i'tikaf. Beda dengan membaca Al-Quran misalnya. Kita hanya bisa memanfaatkan sebagiannya. Tapi walaupun kita hanya bisa memanfaatkan sebagiannya, sebagian itu sebagian malam Lailatul Qadar tetap mulia. Yang berada di rumah bisa juga. Tapi kan tadi saya katakan bahwa beribadah di masjid itu lebih mulia daripada di rumah. Pada asalnya seperti itu, ya, kecuali kalau ada dalil yang mengecualikannya. Jadi ketika kita i'tikaf, amalan-amalan kita di dalam i'tikaf yang kita lakukan di rumah Allah itu lebih mulia. Kalau kita ingin mendapatkan pahala yang lebih afdal, ya i'tikaf. Dan pahala itu menjadi bisa menyeluruh di semua malam. Bahkan istri-istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dahulu i'tikaf. Istri-istri Rasulullah itu i'tikaf. Padahal mereka ya perempuan. Dan asalnya perempuan lebih baik di rumah. Tapi ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan istri beliau untuk i'tikaf di masjid. Ini menunjukkan bahwa i'tikaf tetap lebih baik daripada di rumah, walaupun yang di rumah bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar selama dia memanfaatkan malam itu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz, apakah ciri-ciri amalan kita diridhai oleh Allah?
Atau apakah ciri-ciri Allah meridai kita? Ciri-ciri amalan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika amalan tersebut menarik amalan kebaikan yang lainnya. Ya, ini ciri bahwa amalan kita diterima oleh Allah. Ketika kita melakukan amalan dan amalan tersebut menarik amalan kebaikan yang lainnya. Jadi amalan itu menjadikan kita mudah melakukan amalan kebaikan yang lainnya. Itu ciri-ciri kita, ciri-ciri amalan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan bahwa di antara ciri amalan haji diterima itu ketika keadaan seseorang setelah melakukan ibadah haji lebih baik daripada keadaan dia sebelum melakukan ibadah haji. Kalau keadaan dia setelah melakukan ibadah haji itu lebih baik, itu pertanda bahwa dia dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Berarti ibadah hajinya menarik amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Adapun apakah ciri-ciri Allah meridai kita? Di antaranya adalah dengan keadaan kita mudah melakukan kebaikan. Ketika kita Allah mudahkan untuk melakukan kebaikan, itu suatu tanda bahwa Allah meridai kita. Makanya ada perkataan seorang ulama salaf yang mengatakan, kalau engkau dapati dirimu sulit untuk sholat malam, dan sulit untuk berpuasa, ya, sulit untuk sholat di malam hari dan berpuasa di siang hari, maka ketahuilah bahwa engkau sedang dibelenggu dan yang membelenggumu adalah dosa-dosamu. Ketahuilah bahwa engkau telah dibelenggu oleh dosa-dosamu. Jadi jamaah sekalian rahimana rahimakumullah, ketika kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal-amal kebaikan, ya sadarlah bahwa kita memang sedang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak istighfar ketika itu, perbanyak taubat ketika itu, paksa diri kita untuk melakukan amal-amal kebaikan sehingga Allah nantinya akan memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Dan itu tanda bahwa kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah wanita yang sedang haid mendatangi kajian di masjid juga membaca Al-Qur'an? Taib. Saya mulai dari membaca Al-Qur'an ya. Membaca Al-Qur'an bagi wanita yang haid diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan tidak boleh, walaupun tanpa menyentuh mushaf. Ada yang mengatakan boleh, tapi dengan syarat tidak menyentuh mushaf. Pendapat yang kedua, pendapat yang lebih kuat. Ya, pendapat yang kedua, pendapat yang lebih kuat. Dan makna tidak menyentuh mushaf adalah tidak menyentuhnya secara langsung. Kalau menyentuhnya dengan penghalang, maka tidak ada masalah. Ya. Kenapa pendapat ini lebih kuat? Karena tidak ada dalil yang kuat yang melarangnya. Tidak ada dalil yang kuat yang melarang seorang wanita yang haid untuk membaca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Adapun menyentuh mushaf, maka kita diwajibkan untuk berwudu dalam pendapat yang paling kuat. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan la yamassuhu illal mutahharun, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabdakan la yamassul Qur'an illa wa huwa tahir. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali seseorang dalam keadaan suci. Adapun mendatangi kajian di masjid bagi wanita yang haid, ya, ini juga masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Jumhur, mayoritas ulama mengharamkannya. Mayoritas ulama mengharamkannya. Ada hadis, ya,
yang secara sanad kurang kuat, ya, bahwa aku tidak menghalalkan, Rasulullah mengatakan, aku tidak menghalalkan masjid untuk wanita yang haid. Hadisnya kurang kuat, namun mayoritas ulama, ya, mengharamkannya. Jadi 4 mazhab, pendapat mu'tamad dalam 4 mazhab mengharamkan. Dari mulai mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali. Pendapat mu'tamad dalam 4 mazhab ini mengatakan bahwa wanita yang haid tidak boleh masuk ke masjid. Ada sebagian ulama yang membolehkannya, ya, seperti Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i, murid seniornya. Beliau yang menyebarkan ilmu Imam Syafi'i, Al-Muzani. Beliau membolehkan. Termasuk di antara yang membolehkan, ya, ulama-ulama dalam mazhab Zahiri. Ya, mereka membolehkan. Mereka mengatakan tidak ada dalil yang sahih yang menunjukkan haramnya seorang wanita yang haid untuk masuk masjid. Hadis yang tadi saya katakan secara sanadnya lemah. Secara sanadnya lemah. Dan mereka berdalil dengan hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu membolehkan budak wanita untuk tinggal di masjid. Budak wanita untuk tinggal di masjid, dan budak ini tidak punya tempat tinggal kecuali di masjid itu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan penjelasan kepada budak ini agar ketika haid keluar masjid. Padahal kemungkinan haidnya besar. Ini menunjukkan bahwa wanita yang haid boleh masuk masjid. Namun, ya, untuk lebih hati-hati, lebih baik kita keluar dari perbedaan pendapat para ulama ini. Karena yang satu pendapatnya 4 mazhab. Ya, 4 mazhab yang mu'tamad, ya, mereka mengharamkan. Lebih baik kita hindari masalah masuk masjid untuk wanita yang haid. Kecuali terpaksa. Kalau keadaannya terpaksa, misalnya di rumah tidak ada orang dan dia takut, ya, takut dengan keselamatan dia kalau di rumah sendirian, akhirnya dia harus ke masjid, ya, itu keterpaksaan. Keadaan-keadaan yang memaksa seperti ini, ya, bisa dikecualikan. Tapi kalau keadaannya baik-baik saja, sebaiknya tidak ke masjid. Bagaimana Ustadz ini ingin nuntut ilmu, ya, kita katakan kita bisa misalnya lihat kajian lewat streaming. Kita bisa mendengarkan kajian-kajian dari YouTube, ya, dari rekaman-rekaman yang kita punyai. Atau kita ganti dengan amalan ketaatan yang lainnya. Amalan ketaatan kan tidak harus menghadiri majelis ilmu. Ada amalan ketaatan yang lainnya. Misalnya membaca Al-Quran di rumah bisa, tanpa menyentuh mushaf secara langsung. Wallahu a'lam. Ini pertanyaannya banyak banget. Ini yang dipilih yang mana ya? Ustadz, ketika ada seseorang non-muslim, dia sudah serius mempelajari Islam selama berbulan-bulan, lalu di detik-detik terakhir tiba-tiba berubah pikiran. Apakah artinya Allah tidak jadi memberikan hidayah kepada orang tersebut? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Bisa jadi nanti di akhir hidupnya, di waktu yang lain, dia kembali lagi. Sebelum dia mati, kita tidak tahu nasibnya dia. Kita tidak tahu takdirnya dia. Tapi dalam waktu yang sekarang, ya, memang Allah tidak jadi memberikan dia hidayah. Memang dari awal mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ingin memberikan hidayah kepada dia di waktu ini. Mungkin saja di waktu yang lain Allah membuka hati dia. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Keadaan
paman Rasulullah Abu Talib. Itu keadaan yang ya sangat luar biasa. Abu Talib itu mengakui kebenaran syariat Nabi. Mengakui kebenaran syariat Nabi. Tahu kalau syariat Nabi itu benar. Dan beliau benar-benar menjadi backingnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika di Makkah. Dan sering bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tidak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah saja. Ini menunjukkan bahwa hidayah itu benar-benar di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan hati itu dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan jari jemari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan di dalam hadis. Kita jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang sekarang dalam keadaan baik-baik saja, jangan sampai kita terlena. Jangan sampai kita terlena. Allah bisa jadi membolak-balikkan hati kita. Maka di dalam sholat ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, renungi bacaan itu. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Ya, ini sangat penting untuk kita renungkan dan kita ulang berkali-kali di dalam sholat-sholat kita. Karena itu sangat penting ya, kita tidak tahu kita meninggal dalam keadaan seperti apa. Ya nas'alullaha husnal khatimah. Soal sholat Jum'ah. Amalan terbaik apa untuk seorang perempuan di hari Jum'ah? Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah, tidak ada bedanya antara perempuan dan laki-laki untuk hari Jum'ah kecuali hal-hal yang berhubungan dengan sholat Jum'ah. Ya, tidak ada perbedaan kecuali hal-hal yang berhubungan dengan sholat Jum'ah. Ya, seperti misalnya membaca surat Al-Kahfi. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di sana. Misalnya memanfaatkan hari Jum'ah untuk banyak bersedekah. Ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di situ. Memperbanyak sholawat di hari Jum'ah. Ini juga tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan di sana. Yang berhubungan dengan hari Jum'ah itulah yang membedakan antara laki-laki dan perempuan. Adapun yang selain itu tidak ada bedanya. Ya, an-nisa'u syaqa'iqur rijal. Ya, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Kaum perempuan itu saudarinya kaum laki-laki. Maksudnya hukum mereka itu sama. Kalau tidak ada yang membedakan, maka hukumnya sama. Karena sholat Jum'ah ada dalil yang membedakan antara laki-laki dan perempuan, maka kita bedakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah termasuk syirik kalau berdoa niat buat laris jualan? Contoh Bismillah 100 kali. Al-Fatihah 100 kali. Disiram di tempat jualan pakai air beras, air garam. Jamaah sekalian rahimana wa rahimakumullah. Ini amalan yang tidak dituntunkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita beramal bukan untuk dunia, jamaah. Dan yang berhak untuk menentukan amalan ini disyariatkan atau tidak hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu hukum Allah itu dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka jangan lakukan amalan-amalan seperti ini kalau kita tidak menemukan dalil yang menjadi sandarannya. Ya. Ya cukup kita melakukan hal-hal yang disyariatkan. Tidak ada satupun kebaikan
kecuali telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan kepada kita. Dan syariat Islam ini sudah cukup untuk mendatangkan maslahat kepada manusia. Syariat ini sudah cukup untuk mendatangkan maslahat kepada manusia. Di zaman Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bukankah mereka semangat menerapkan syariat? Ada yang kaya tidak? Ada. Ada yang miskin, Ustaz? Iya, ada. Karena memang kekayaan dan kemiskinan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah S3 dalam bidang ekonomi pun bisa miskin. Teorinya banyak. Tapi kalau Allah tidak menghendakinya kaya, ya jadi miskin. Ada orang yang tidak sekolah sama sekali. Lulusan SD atau bahkan SR. Atau bahkan nggak sekolah sama sekali. Kalau Allah menghendakinya, dia kaya raya, jadi kaya raya. Sebaliknya dalam masalah syariat juga seperti ini. Orang yang misalnya melakukan kebid'ahan seperti ini, ya. Dan dia ulang-ulang sampai 10 tahun. Dia lakukan ini. Kalau memang takdirnya dia miskin, akan miskin dia. Ada orang-orang yang tidak melakukan seperti ini sama sekali. Bahkan kafir. Di luar Islam. Takdirnya kaya. Kaya terus untuk apa amalan-amalan seperti ini? Tidak ada gunanya jamaah. Lebih baik kita benar-benar melakukan amalan yang disyariatkan. Kemudian perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Misalnya dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wasi'an mubaraka wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da. Ya, ketika minta rizki ditambahi misalnya. Karena kita ingin rizki yang luas, yang lapang, yang berkah, yang baik, ya. Akhirnya kita tambahi. Tidak ada masalah. Lebih baik berdoa dengan doa-doa yang itu ya dibebaskan oleh syariat Islam. Kita berdoa apapun dibebaskan oleh syariat Islam. Yang penting isinya baik, tidak bertentangan dengan syariat. Dan meminta kelapangan rizki itu dibolehkan. Hanya saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ingin hidup kaya. Rasulullah doanya itu Allahumma ahyini miskina. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin. Siapa yang ingin mengikuti sunnah ini? Iya, Rasulullah mintanya agar beliau hidup miskin. Tapi beliau pernah mendoakan salah seorang sahabatnya untuk dilapangkan hartanya. Untuk dibanyakkan keturunannya. Itu menunjukkan bahwa meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kelapangan rezeki itu dibolehkan. Istighfar menjadikan harta seseorang melimpah. Lebih baik banyak beristighfar, ya, banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengannya Allah akan lapangkan harta kita. Baik jemaah sekalian rahimanallah, waktu sudah memasuki waktu salat zuhur, kita akhiri majelis ini sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi ilmu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semuanya untuk bisa menerapkan semua ilmu yang sampai kepada kita dan mengajarkannya kepada orang lain dengan baik dan mudah. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.